Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika kita di dalam Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, saya rindu kita saling sapa kiri kanan kita. Katakan, engkau orang yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin katakan di dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 1 berkata, marilah kita memberikan tubuh kita sebagai korban yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Seberapa dari Bapak Ibu yang sudah menyiapkan korban puji syukurnya di hadapan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari yang siap menyembah Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari bersama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertahta di atas pujian kita. Amin. Mari sekali lagi dengan sukacita kita katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan puji, bernyanyi, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan, saat hati kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah ada di atas kita. Amin. Dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dia hadir di atas setiap pujian kita. Amin. Hadir dalam pujian umatnya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa.
Terima kasih buat kasih setiamu sepanjang minggu ini ya Bapa. Kebaikanmu, kemurahanmu, kesetiaanmu kepada kami. Oleh karena itu hari ini kami berkumpul di depan ini untuk merayakan, untuk menyembah. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami puji ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berterima kasih buat cuaca yang telah Kau berikan. Sungguh cuaca indah yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami percaya bahwa semua adalah aman di dalam perlindungan-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami berkumpul. Kami tahu, kami percaya bahwa Engkau tahu di antara setiap kami ada yang membawa pergumulan, ada yang membawa masalah di depan ini ya Bapa. Namun biarlah kiranya sukacita daripada surga memenuhi hati kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau dengan sukacita. Kami dapat menyembah Engkau dengan lebih lagi ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa di dalam Tuhan kita menjadi mampu. Di dalam Tuhan mujizat-mujizatnya menjadi nyata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah kiranya hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Dan kami juga mengundang malaikat-malaikat-Mu untuk berjaga di tempat ini, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa, bagaikan mentari yang menyinari setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bawakan lagu di awal dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itulah kasih Bapa, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang
lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, kasih-Mu lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari wanita saja yang membawakan lagu ini. Mari yang pria bersama-sama berdoa bersama saya. Mentari yang bersinar, terima kasih ya Tuhan. Seperti itu kasih Bapa. Kami tahu kasih-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami ya Tuhan. Gelombang samudra yang tak pernah berhenti, Kau mengasihi. Mari bersama-sama kita katakan, seperti tingginya langit ini. Demikian tinggi kasih Bapa terhadap kita. Tinggi kasih Bapa sedalam dan Bapa yang mahu. Demikian dalam Kau tebus hidupku, kasih-Mu Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu Yesus. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari lebih lagi kita katakan, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu,
sambil mengangkat tangan kita katakan, kasih-Mu lebih dari mentari ya Tuhan, yang tak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Cinta-Mu ya Yesus, amin. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Terima kasih ya Tuhan. terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari angkat pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Yesus. Kami dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Yesus. Menjadi berhasil di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi sembah Dia. Sembah Dia Allah yang hidup. Sembah Dia Allah yang mulia. Allah yang kudus. Ya Rabbah, haleluya.
syukur hanya bagimu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Bapa yang menuntun langkah setiap kami. Engkau yang menyayangi kami seperti seorang bapa yang menyayangi anaknya. Ajar kami untuk melayani-Mu lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, amin. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajar kami turut perintah-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang
Sambil mengangkat tangan kita katakan, seperti Bapa sayang anaknya. ini doa kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Kau jadikan Terima kasih ya Tuhan. biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari lebih lagi. Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri ya Tuhan. Indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan pujian syukur kami ya Bapa. Mari semua yang siap untuk melompat-lompat bagi nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Masih dalam keadaan luar biasa? Amin. Saya belum mendengar suara-suara yang luar biasa di depan ini. Coba saya mau tanya di sebelah kiri saya. Bapak Ibu masih dalam keadaan luar biasa? Amin. Haleluya. Coba saya mau tanya di sebelah kanan saya. Wah, di sebelah kanan saya lebih banyak anak muda. Pasti lebih luar biasa. Amin. Ayo saudara-saudara masih dalam keadaan luar biasa. Amin. Haleluya. 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 Bapak Ibu, sebelum kita melompat-lompat bagi nama Yesus, izinkan saya bertanya, adakah dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini, boleh melambaikan tangannya? Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Haleluya, semua jemaat-jemaat yang setia, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk terus membawa jiwa, sehingga kursi-kursi yang kosong akan semakin terisi, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan, amin. Haleluya, mari kita beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus. Haleluya. Hey. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama katakan, Semenjak dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam
hidupku, hidupku penuh mujizat. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan ada di setiap kita. Amin. Mari katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku. luar biasa. Amin. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Ku heran, dulu sekarang selamanya. Hey, Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hey! Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. haleluya. Masih sanggup untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hey, Engkaulah gunung batu kami dan kota perlindungan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. serahkan haleluya. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu kita. Amin. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak musik memuji Tuhan. Hey, mari bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Mari bersama-sama kita katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. mari kita bersama-sama lompat untuk Tuhan yuk. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
darimu, kasih setiamu tak pergi darimu. Sorakan haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Hal yang bersuka cita, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan. Izinkan kami terus melayani-Mu ya Bapa. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah kami sesali ya Tuhan, ku sesali mengiring Engkau Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati air mata. Kami saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kami bayar, berapapun harga yang harus ku bayar, kami akan tetap setia ya Tuhan. Tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari lagi-lagi kita katakan, melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh,
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan Dan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat Aku melayani. mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami tidak akan pernah menyesali pemilihan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak pernah menyesali Tuhan apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak pernah menyesali Tuhan pengikut sertaan kami akan Engkau. Kami sudah melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melihat kebaikan-Mu bukan karena kami, tetapi kebaikan-Mu karena Engkau sendiri mengasihi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk mengikuti Tuhan dalam hidup kami. Kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami pengen mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat yang ajaib. Bapa, pakailah hidup kami menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Supaya lewat kehidupan kami ada banyak orang yang akan membuat keputusan-keputusan yang baru dalam hidup mereka untuk mengikuti Tuhan. Oleh karena mereka melihat Tuhan bermanifestasi di dalam kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan memanggil kami, untuk kami boleh menjadi teladan, kesaksian bagi dunia di mana kami hari ini ada Tuhan. Urapi kami, pakai gereja ini, pakai semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menjadi saluran Tuhan yang ajaib, untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan sungguh boleh dimuliakan di atas semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh lagi ada bersama-sama beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu semuanya ini karena anugerah Tuhan. Berkati kami, berkatin hamba-Mu yang hari ini akan menyampaikan kabar baik bagi jemaat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Urapi semuanya hati kami, untuk hati kami menjadi tanah yang gembur, untuk kabar baik boleh ditanamkan dalam hidup kami, sehingga lewat semua kebenaran firman-Mu kami boleh bertumbuh dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Salam semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wah, kayaknya udah 1 abad kita nggak ketemu ya. Corona sudah mengubah kita semuanya. Corona sudah mengubah semua gaya ibadah kita. But today I'm very excited because you're very awesome. Kalian semua luar biasa hari ini, para pemuji dan pemain musik. So, saya ngelihat sesuatu yang beda, different thing.
sesuatu yang beda hari ini ya. Ada orang-orang muda yang mulai melayanin, kemudian spiritnya baru, ya kan, makin energik, saudaraku. Saya makin muda di tempat ini. Kalau bukan berarti waktu yang lalu enggak, saudaraku. But today saya merasakan saudara very awesome. Thank you ya. God bless you all ya. Keep growing and keep impacting every people with the power of the spirit of the worship yang saudara kerjakan. Amin. Yes, Lord. Hari ini, tapi saudara nggak pernah lupa kan sama saya kan? Ada yang lupa sama saya? Boleh angkat tangan yang lupa? Oh enggak, puji Tuhan. Ternyata saya nggak dilupakan, saudara. Hari ini saya sangat diberkatin karena gereja ini rindu untuk hidup dalam integrity. Hidup di dalam pengaruh yang baik untuk boleh memberkatin banyak orang. Karena bagi saya integrity is the important thing, hal yang penting dalam kehidupan manusia. Because if you lose the integrity, then you will lose all thing. Amin. Kalau Anda kehilangan integrity, orang gak akan percaya lagi sama saudara. Dan orang gak akan mempercayakan apa-apa lagi kepada saudara. So we need to build our integrity. Kita perlu membangun integritas kita. Dan salah satu bagian aplikasi dari integrity adalah nama baik. Nama baik. Nama baik lebih berharga dari harta. Ada banyak orang berpikir bahwa harta lebih berharga, sehingga mereka mengejar harta dalam kehidupan mereka. Tapi ada banyak hal, saudara yang dikasih Tuhan, harta bukan hal yang utama. Tetapi nama baik membuat orang bisa naik ke level kehidupan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Nama baik bisa membuat orang dipercaya. Nama baik bisa membuat orang diberi kepercayaan, saudara yang dikasih Tuhan. So, nama baik bukan hanya sekedar nama yang diberikan, tetapi berkaitan dengan reputasi yang dikerjakan oleh setiap pribadi. Mari sebelum kita masuk lebih dalam dari ayat ini, saya pengen saudara kita lihat Amsal pasal yang ke-21. 22 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Jangan saudara pikir nanti ini gak ada ayatnya. Ada. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Yes. Sekali lagi saya baca buat saudara. Nama baik lebih berharga dari apa? Kekayaan besar. Berbanding terbalik toh. Dari dunia ini. Dunia berkata bahwa kekayaan besar itulah sesuatu yang terbaik kalau saya memilikinya. Tapi Alkitab berkata, no. Karena ada banyak orang yang tidak punya kekayaan besar hari ini, right? Yeah, but if you have the good name, kalau Anda punya nama baik, maka Anda akan memiliki kekayaan yang besar. Anda akan memiliki kesempatan untuk saudara bisa menerima kekayaan yang besar. Karena saudara akan dipercayakan sesuatu. Kenapa? Karena nama baik saudara. So, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Hari ini banyak orang yang tidak membangun hidupnya untuk menjadi pribadi yang dikasihi orang. Mereka don't care, mereka gak peduli apakah orang lain mengasihi dia atau tidak. Yang dia penting adalah dia mau mengerjakan apa yang dia mau. Anak-anak milenial hari ini, banyak mereka gak peduli. Kalau kamu gak peduli sama saya, so apa pedulinya saya dengan kamu? Anak-anak milenial hari ini hidup dengan sendiri. Kau gak peduli, saya bisa lagi lebih gak peduli. Bahkan pedulimu gak berarti bagiku, kata anak-anak milenial. So, dan nama baik bukan hanya sekedar nama yang kelihatan baik, tetapi berkaitan dengan reputasi yang dikerjakan oleh setiap pribadi. So, nama baik itu bukan sekedar nama. Misalnya namanya apa? Berkat. Ada nama berkat di sini? Itu kan nama yang baik. Amin. Ada orang namanya di sini mudah dipercaya, ada nama di situ. Enggak ada ya. Ada yang namanya bejo. Banyak orang konotasinya bejo itu negatif toh. Tahu nggak artinya apa bejo? Hah? Apa? Bukan. Bejo itu artinya apa ya? Diberkati.
Bejo itu nama bagus, saudaraku. Ya, tapi nama baik bukan sekedar nama, tetapi dia adalah sebuah reputasi yang saudara keluarkan dari kehidupan saudara. Saudaraku, kenapa nama baik penting? Kenapa Alkitab begitu menekankan yang namanya nama baik? Kenapa Alkitab enggak menekankan kejarlah harta? Tapi Alkitab berkata apa? Jadilah orang yang memiliki nama baik. Karena itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadilah orang yang dikasihi karena itu lebih berharga daripada emas dan perak. Saudaraku, dikasihi itu lebih berharga daripada emas dan perak. Nanti kita akan cerita bagaimana kehidupan yang dikasihi dan nama baik itu bisa membuat orang masuk ke level tertinggi dalam kehidupan mereka. Yang mereka gak pernah bisa ekspektasi dalam hidupnya. Saudara, kenapa nama baik itu lebih berharga dari harta? Saudara, oleh karena nama baik, seseorang, karena nama baik, misalnya Pak Hengki, Pak Pendeta kita di tempat ini, tiba-tiba dia bisa merekomendasikan saya kepada orang lain. Karena orang lain melihat Pak Hengki, dia melihat bahwa semua yang dia rekomendasikan itu pasti baik. Saya bisa terangkat oleh karena apa? Nama baiknya dia. Amin, saudaraku? Saudara pernah melihat itu? Dalam dunia bisnis, dalam dunia apa saja dalam kehidupan kita. Orang berkata gini, terima itu ya, itu anak saya tuh. Nah, karena mereka lihat nama baik saya baik, maka orang itu akan menerima orang yang saya rekomendasikan. Betapa pentingnya nama baik. Tidak selamanya uang bisa mengatur segala sesuatu. Amin. Ini pengharapan buat orang-orang yang gak punya uang. Allah itu baik, saudaraku. Kalau semuanya dimulai dari uang, dia gak jadi gak adil. Karena banyak orang yang gak punya uang. Kalau segala sesuatunya kata ujung-ujungnya semua harus yang mengaturnya uang, maka dia menjadi pribadi yang gak adil. Karena ada banyak orang yang tidak punya uang. Kalau dia tidak punya uang, dia tidak bisa mengatur segala sesuatu. Betul gak, saudaraku? But Allah berkata, nama baik bisa membuat itu terjadi. Karena nama baik seseorang, kita boleh diterima, saya boleh diterima. Amin. Ya, karena itu bangun nama baik saudara. Supaya nanti ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, nama baik saudara bisa saudara jual. Dan itu membuat orang lain bisa mengalami pertolongan, kemurahan dari orang lain. Dan mereka akan memuliakan Tuhan. Karena nama baik saudara. Bukan karena uang saudara. You don't have money, but you have a good name. Amin. Saya berdoa supaya saudara bahagia hari ini. Yang kedua, oleh karena nama baik, maka gereja ini akan disukai orang. Enggak ada yang bilang amin. Karena nama baik para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, mereka bilang ini, gereja GBI Mandarin itu orangnya baik-baik. Nah gitu kan, saya pun senang, saudara. Yuk kita ke sana. Saya ngelihat Tuhan ada di sana. Karena Tuhan membuat mereka baik. Dulu pemimpin pujian itu parah hidupnya. Tapi hari ini dia berubah. Dia berubah jadi baik. Saya ngelihat ada Tuhan di sana. Yuk kita ke sana. Anda gak perlu hebat. Tetapi ketika nama baik Anda didengar oleh orang lain, mereka akan datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, oleh karena nama baik, kita diterima orang lain. Dan Injil dapat disebar luaskan. Bukankah hari ini, saudaraku, banyak orang yang menerima Kristus dalam hidup mereka. Kenapa? Karena melihat ada anak-anak Tuhan yang begitu panjang tangannya untuk mengulurkan pertolongan, untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan perhatian. Dan banyak orang yang menerima Injil oleh karena apa? Reputasi Anda sebagai nama baik. So kenapa nama baik itu penting? Karena ada hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, saudaraku. Ada hal-hal yang tidak bisa kita bayar dengan uang.
dengan harta, dengan emas, dengan perak. Tetapi dia bisa dibayar dengan nama baik. Saya udah kasih contoh tadi. Amin saudaraku? Ya, itu pentingnya nama baik. Something wrong. Saudara kasih Tuhan, banyak perusahaan ingin membangun image yang baik hari-hari ini. Tentang produknya dan menghabiskan banyak dana untuk membuat iklan agar produknya dikenal banyak orang. Namun, pada akhirnya menjadi sia-sia setelah mereka memberi produknya dan menikmatinya. Kenapa? Karena ternyata produknya nggak bagus. Saudaraku, hari ini banyak orang yang pengen melakukan banyak hal untuk mempromosikan dirinya, mempromosikan produknya, mempromosikan gerejanya. Tapi saya mau kasih tahu hari ini buat saudara. Nama baik. Nama baik. Anda nggak perlu mengeluarkan hal yang luar biasa besarnya. Tetapi ketika setiap pribadi-pribadi ini menjadi pribadi yang menunjukkan nama baik, maka orang akan menikmati saudara. Amin saudaraku. So karena itu hari ini, saya percaya saudaraku, seterbatas apapun kehidupan kita, tetapi ketika kita membangun yang namanya the good name, kita akan menjadi pribadi yang unlimited dipakai oleh Tuhan. Amin. Yes. Jadi penting sekali nama baik. Perusahaan-perusahaan itu menghabiskan miliaran uang. Untuk apa? Mereka mempromosikan produknya. Tapi pada akhirnya saudaraku, dia akan dihancurkan oleh karena kualitas produknya tidak seperti apa yang dia tunjukkan. Saya berdoa buat semua jemaat Tuhan di tempat ini. Jadilah produk terbaik dari Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa orang lain mengenal Kristus dalam hidup saudara, lewat hidup saudara. Amin saudaraku. Yes. Sebab nama baik adalah hasil dari tindakan baik, perbuatan yang baik, atau kualitas baik yang dihasilkan. Nama baik itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba saudaraku. Nama baik itu bukan anugerah. Keselamatan yang anugerah. Amin. Tapi nama baik adalah sebuah proses, hasil dari sebuah tindakan baik, perbuatan baik, atau kualitas baik yang kita keluarkan dari hidup kita. Nama baik. Kalau Anda pengen membangun integritas pelayanan ini, kalau Anda pengen membangun integritas keluarga saudara, maka hal yang harus kita bangun adalah nama baik. Amin saudaraku? Ya. Karena nama baik bukan anugerah, dia itu adalah sebuah proses. Saudaraku, saya perlu membangun nama baik saya. Amin. Orang-orang muda, saya mau kasih tahu hari ini. Jangan andalkan kekayaan papa dan mamamu yang hari ini kau punya. Karena sekali waktu kita bisa kecewa. Orang bisa mati tiba-tiba hari ini, saudaraku. Ya toh? Orang bisa kehabisan uang banyak tiba-tiba hari ini gara-gara sakit penyakit itu. Dan bisa kehilangan semuanya. Dan kita bisa kecewa karena ternyata harta itu habis. But if you have the good name, Anda akan tetap bisa hidup dan diberkati dan berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudaraku. So nama baik adalah hasil daripada sebuah proses pembentukan dalam hidup. Karena itu hari ini saya pengen mengajak semuanya jemaat Tuhan hari ini. Yuk kita bangun nama baik kita. Karena saya percaya kalau orang membangun nama baiknya. Di level manapun kehidupan orang itu akan masuk ke level yang tinggi. Karena setiap orang hari ini sangat menghargai yang namanya reputasi. Betul tidak? Saya pengen nama baik Anda muncul. Karena reputasi yang Anda keluarkan lewat hidup Anda bagi banyak orang. Saudara, nama baik adalah sebuah proses. Kita ini terang. Kita lihat Matius pasal 5 ayat 16. Kita baca sama-sama. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Tolong bantu saya.
Oke, 2, 3. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saya mau tanya hari ini, saudara anak terang? Saudara anak terang? Apa yang dilihat orang dari hidup saudara? Apakah saudara bercahaya hari ini? Ada lampu-lampunya di sekeliling kita gitu? Ketika saya renungkan air ini, ternyata terang itu berkaitan dengan perbuatan kita. Amin. Terang itu berkaitan tentang perbuatan kita. Dia di sini katakan, mana tadi? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. So, terang kita itu ditunjukkan lewat perbuatan baik kita. Ketika kita membangun hal yang baik yang kita tunjukkan kepada orang lain, kita sebenarnya sedang membangun yang namanya reputasi kita dan nama baik kita. Amin, saudaraku. Hari ini saya pengen saudara ngerti hal ini. Bahwa saudaraku, kita penting mengerti bahwa terang itu adalah perbuatan kita. Saya mau ini anak-anak milenial. Saya fokusnya kayaknya anak-anak milenial hari ini. Saya senang banget happy sekali saya ngeliat hari ini loh. Karena orang-orang mudanya bangkit hari ini di sini. Tapi saya mau titip pesan hari ini. Tunjukkan perbuatan baikmu. Lakukan sesuatu yang orang akan berkata gini, wow, kok beda kali kau hari ini? Kok kamu beda hari ini? Kok kamu makin baik? Kok kamu hari ini makin gampang dengar nasihat, makin gampang mengikuti perintah dan berubah semakin baik. Kenapa saya pesan ini? Karena hari ini ada banyak orang-orang muda, remaja-remaja dan orang-orang milenial susah banget untuk diatur. Tapi saya bersyukur kalian bukan orang yang susah diatur. Tapi kalian adalah orang-orang yang memiliki nama baik. Biar papamu datang sama Tuhan. Biar mamamu melihat Tuhan lewat hidupmu. Biar teman-teman di sekolahmu melihat Tuhan lewat hidupmu. Build your reputation, your good name. Saya titip ini. Kenapa? Karena hari ini banyak orang muda yang direndahkan oleh dunia. Katanya kenal Tuhan, tapi perilakunya kayak hantu. No. Karena itu saya pengen saudaraku, build your reputation, good name. Next. Saya pengen titip pesan ini buat saudara. Bangun nama baik Anda. Apa yang perlu kita bangun? Baca yang pertama. Kuat dulu dong. Apa yang pertama? Jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau anak-anak muda sering bilang gini, mama ini gak percaya sama aku. Ya karena memang Anda belum menunjukkan Anda pribadi yang layak dipercaya. Betul gak? Ibu-ibu berkata, kok gak percaya kok Pak sama aku Pak? Anda gak menunjukkan perilaku yang membuat dia yakin dan percaya bahwa Anda punya nama baik. Untuk layak dipercaya. Karena itu bangunlah menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dipercaya perkataan kita. Ketika diberi tanggung jawab, dipercaya saudaraku. Anda menyelesaikannya dengan baik. Itu dibangun saudara. Dan itu bukan gampang, itu enggak gampang untuk mengerjakannya. But you need to do that. Anda perlu melakukannya. Kenapa? Karena begitu saudara bertumbuh menjadi orang yang dapat dipercaya, ketika nanti saudara bekerja, ketika saudara nanti hidup
di dunia di mana saudara akan bekerja, orang akan memberikan kepercayaan kepada saudara. Karena setiap orang hanya memberikan tanggung jawab, tugas, kepercayaan pada orang-orang yang bisa dipercaya. Anda bisa tidak punya uang, tetapi jadilah orang yang dapat dipercaya, maka duit akan datang kepada Anda. Anda bisa menjadi orang hari ini bisnismu rendah, bisnis masih kecil, tapi jadilah orang yang dapat dipercaya, jual produk dan orang diberkatin. Saya selalu punya moto begini. Motonya apa? Give benefit to others and you will get profit as a return. Ngerti maksudnya? Beri benefit sama orang lain, maka profit akan datang samamu. Orang selalu fokusnya apa? Profit, 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 profit. Betul nggak? But mereka lupa benefit akan menarik profit. So, jadilah orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, jadilah orang jujur. Amin, saudaraku. Jadi orang jujur. Kalau marah hari ini bilang marah, kesal bilang kesal, senang bilang senang. Kan orang Indonesia itu selalu terbalik kan. Kalau senang dia dibilangnya, dia gak tunjukin. Kalau marah dia juga tutupin semua. Jadi orang-orang gak ngerti. Dia sedang marah, dia sedang senang atau gimana. So jadilah orang yang jujur. Kalau gak punya duit, bilang gak punya duit. Jangan pura-pura punya duit. Loh kan banyak hari ini kan. Orang-orang bertumbuh jadi pribadi yang kelihatannya punya duit. Padahal utang semuanya. Benar gak saudaraku? Hah? Kenapa? Karena pengen tampil keren. Jadilah orang jujur saudaraku. Build honesty. Kejujuran. Amin saudaraku. Yang kedua, yang ketiga. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Hari ini gak peduli apakah saudara lagi baru lahir baru, apakah saudara sudah lama di dalam pelayanan. Saya melihat ya, banyak orang gak bertumbuh di dalam tanggung jawab. Hari ini gak peduli saudaraku. Apakah saudara masih sekolah, apakah saudara masih kecil, latihlah untuk tanggung jawab. Karena ketika kita bertumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab, you build your good name. One day, suatu hari nanti, orang akan mencari pribadi yang bertanggung jawab. Siapa orangnya? Andalah orangnya. Amin. So build yang namanya tanggung jawab. Jadi orang yang mengasihi. Hari ini banyak orang yang minta dikasihi. Betul nggak? Tapi mereka lupa. Alkitab bilang begini, beri dulu, maka saudara akan menerima. Amin. Hari ini saya mau kasih tahu buat orang-orang milenial. Kalau Anda pengen diperhatikan, beri dulu perhatian. Then you will get it. Amin. Istri-istri, kalau saudara pengen diperhatikan, beri dulu. Maka saudara akan menerimanya. Suami-suami, kalau Anda pengen diperhatikan, give first. Beri dulu yang pertama. Then we will get later. Anda akan menerima kemudian. Saya percaya firman Tuhan berkata, kalau kamu beri, kamu akan menerima. Ini bukan cuma uang saudaraku. Ini bukan cuma bicara tentang uang. Anda melakukan memberi yang baik, Anda akan menerima yang baik. Tapi Anda memberi yang jahat, Anda akan menerima yang jahat dalam hidup saudara. Amin. So hari ini saya pengen bangun reputasi ini dalam hidup saudara. So you become a good person. Amin. Anda akan menjadi orang yang baik. Jadi orang yang mengasihi. Yang berikutnya, jadi orang yang mudah kerjasama. Sudahkah kita menjadi orang yang mudah kerjasama? Ada orang ya, kerja dalam tim. Kalau nggak bikin ribut kerjanya, saudara, nggak puas batinnya, saudara. Kalau belum ada dia tadi di situ, suasana masih damai. Gitu dia datang, kacau semua. Kenapa? Natal nih biasa kelihatan. Ibu gembala bilang, baju Natal kita warna merah. Nah, biasa ada orang tuh gitu ya. Kalau campur merah kuning bisa nggak? Padahal udah bilang, baju kita merah.
Kalau merah kuning boleh nggak? Kan udah dibilang merah. Tapi tak kenapa dia pengen melakukan itu. Ya setiap kali dia ada, dia selalu menjadi kontradiktif dengan orang lain. Saya mau kasih tahu, jangan lakukan itu. Karena kalau saudara pelihara yang kayak gitu, nanti saudara nggak bisa menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan ketika saudara kerja dan bergaul dengan siapa saja, saudara akan disingkirkan orang. Nah, nanti biasanya orang yang gini bilang gini, memang gereja itu nggak mengasihi kita tuh. Karena memang mereka nggak mau perhatian sama kita. Betul nggak? Padahal kita yang nggak bisa kerja sama. Orang semua bilang, oke, merah. Dia bilang gini, aduh aku gak punya merah. Yang paling ngeri lagi dibilangnya, aku gak suka merah. Nah kalau Anda udah gak suka, gimana coba? Semua orang udah sepakat merah. So Anda bilang apa? Aku gak suka merah. Bayangin. Jadi Anda membuat dirimu ditolak oleh orang lain. Bukan orang itu gak mengasihimu. Amin. Ya, kita menciptakan kondisi di mana orang lain menolak kita. Bayangin aja, 10 orang di tempat itu, 9 bilang merah, cuma kita yang bilang kuning. Kan susah. Dan kita bilang apa? 9-nya itu tidak mengasihi saya. Bayangin dulu. Jangan lama-lama di situ. Jadilah orang yang apa ya berikutnya? Yang rendah hati. So build this. Ini adalah reputasi yang membuat saudara memiliki nama baik. Ini bagus. Quotes-nya bagus sekali. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Pak Pendeta, udahlah Pak, bahasa Batak aja bikin. Build your good name. Bangun nama baik Anda. If you build a good name, jika Anda membangun nama baik Anda, eventually, akhirnya, that name, nama itu akan menjadi uang, currency. Karena dengan memiliki nama baik, kita bisa membeli apa yang tidak bisa dibeli oleh uang. Ketika Anda mempunyai nama baik, sekalipun Anda nggak punya uang, Anda bisa membelinya. Amin. Amin. Anda mungkin tidak memiliki keahlian kemampuan yang spektakuler. Namun ketika setiap pribadi di jemaat ini menjaga nama baiknya di tengah-tengah lingkungan mereka, maka gereja ini akan dikenal. Dan orang akan datang untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Anda mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bernyanyi di tempat ini, menjadi pemimpin pujian yang hebat. Tetapi saya mau kasih tahu, sekalipun Anda tidak punya itu, ketika nama baikmu ada, Anda bisa menarik orang datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Amin, saudaraku. Yes. Itu pentingnya nama baik. Yusuf membangun yang namanya nama baik, mempertahankan nama baiknya di hadapan tuannya. Meskipun sebagai akibatnya dia sepertinya mengalami kerugian. Namun pada akhirnya mendapatkan apa yang tidak dapat dibeli dengan mata uang yang sesungguhnya. Berapa banyak uang yang harus disediakan Yusuf untuk menyogok raja, untuk menjadikan dia menjadi wakil raja? Nothing. Tidak ada yang bisa membeli posisi sebagai wakil raja. Amin, saudaraku. But ketika Yusuf punya nama baik, dia jaganya. Dia gak mau tergoda dengan dosa. Dia gak mau kompromi dengan dosa. Dia jaga reputasi hidupnya. Mungkin kelihatannya saudara rugi. Tapi percayalah, Tuhan
akan membuat saudara berdiri di posisi yang tidak pernah saudara bisa pikirkan. Karena posisi itu nggak bisa dibeli dengan uang. But you can get it. Anda bisa dapat. You don't have money. Anda nggak punya uang. But you can achieve it. Anda bisa mencapainya. Because of what? Good name. Ada banyak orang yang tadinya tidak ada apa-apanya, tapi karena dia memiliki nama baik, dia bisa menjadi orang kepercayaan oleh bosnya. Amin. Nama baik membuat saudara bisa berada di posisi yang terbaik dalam hidup saudara. Habis? Saudara ingat bagaimana Matius pemungut cukai yang hidupnya berantakan, saudara. Tapi ketika dia berubah menjadi baik, dia bisa memberi dampak bagi banyak orang. Saudara ingat perempuan yang pelacur itu, ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak ada apa-apanya, tapi begitu dia merubah hidupnya menjadi orang yang baik, dia bisa menjadi penginjil yang hebat. So, nama baik dibangun oleh kita dengan reputasi kita. Tetapi sering sekali kita juga bisa membangun nama baik kita dari kegagalan kita. Amin. Dari kegagalan kita. Ketika saudara gagal dan berubah, itu membuat nama baikmu kau bangun. Paulus adalah pribadi yang tadinya mengejar-ngejar orang Israel dan menjadi orang yang sangat ditakutin. Dia adalah orang yang gagal, dia adalah orang yang jahat. Tetapi ketika Tuhan mengubah hidupnya dan dia membangun nama baiknya, saudaraku, akhirnya dia menjadi rasul terbesar di Alkitab hari ini. Amin, saudaraku. So, nama baik penting. Nah, hari ini saya berdoa, kiranya Tuhan memberkati saudara, melimpahi saudara anugerah, supaya saudara bisa membangun nama baik saudara. Sehingga nama baik saudara akan membuat saudara bisa berada di level di mana uang tidak bisa membelinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya undang kita bangkit berdiri hari ini sama-sama, saudaraku. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita nyanyikan pujian ini. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, takkan pernah setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Bapa, hari ini hamba berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia, yang membuat semua orang punya kesempatan untuk mengalami hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sungguh Engkau Allah yang adil Tuhan, yang memberikan kesempatan bagi semua orang mengalami hal yang terhebat. Ketika kami memiliki nama baik, maka itu lebih berharga daripada harta yang besar. Bapak, hamba berdoa hari ini, bawalah jemaat ini untuk mengalami kebesaran dan keajaiban Tuhan. Bukan karena betapa hebatnya hidup mereka, tetapi mereka punya Tuhan yang hebat, yang bisa bekerja oleh karena mereka membangun nama baik mereka di tengah-tengah dunia di mana mereka hari ini ada. Bukan karena keahlian mereka yang sangat spektakuler, tetapi karena Tuhan melimpahkan anugerah bagi mereka untuk mampu membangun nama baik mereka. Sehingga nama baik itu yang akan membuat mereka ketemu dengan kesempatan yang terbaik dalam hidup mereka, peluang yang terbaik dalam hidup mereka, apa yang tidak mungkin dibayar oleh uang, tetapi nama baik mereka akan membuat mereka berada di posisi itu. Sama seperti Yusuf tidak bisa membayar posisi wakil raja dengan uangnya, tetapi ketika dia memiliki nama baik, Allah menaikkan dia di posisi yang tidak bisa dibayar oleh uang yang sangat besar sekalipun. Hari ini hamba berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini, bahwa mereka masuk ke level di mana mereka dapat tempat yang terbaik, yang mereka tidak bayar dengan uang mereka, tetapi mereka bayar dengan reputasi nama baik mereka ya Tuhan. Hamba sungguh berdoa hari ini, bawalah semuanya jemaat-Mu untuk menjadi saksi yang hebat, untuk menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bukan karena hebatnya mereka berbicara, bukan karena hebatnya skill pelayanan mereka, tetapi karena nama baik mereka yang dinikmati oleh banyak orang. Pakai jemaat ini ya Tuhan, untuk menyatakan kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, sehingga orang-orang boleh diselamatkan. Khusus hamba berdoa hari ini untuk orang-orang muda Tuhan. Saudara, angkat tanganmu orang muda. Saya pengen berdoa untuk mengurapi engkau hari ini, supaya hari ini saudaraku, engkau diurapi Tuhan. Engkau diurapi Tuhan. Nama baik, nama baik, nama baik akan membuat engkau naik ke posisi di mana yang menurutmu engkau tidak mungkin berada di sana, tetapi nama baikmu akan Tuhan pakai mengangkat engkau berada di sana. Hamba berdoa, berkati Tuhan, berkati, berkati, berkati orang-orang muda ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati seluruhnya jemaat-Mu di tempat ini. Kalau selama ini mereka apatis karena mereka mungkin merasa tidak bisa mencapai dan meraih posisi yang mereka harapkan, karena mereka tidak punya uang, mereka tidak punya skill. Tapi hari ini ada pengharapan. Nama baik akan membuat mereka bisa mengalami kebesaran Tuhan. Dalam nama Yesus, turunlah anugerah itu bagi jemaat ini. Turunlah anugerah itu dalam nama Yesus. Bangun nama baik-Mu saudara, bangun nama baik-Mu, dan lihat Tuhan akan menyatakan kehebatannya dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil.
bagi Tuhan dan bagimu yang memiliki nama baik. Dalam nama Yesus Kristus. Thank you God. Berkati kami semuanya. Jadikan kami menjadi saluran berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai bicara. Tuhanlah yang meneguhkan semuanya ini menjadi kehidupan yang nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Pastor Dedi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan warta sepekan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama saya Felicia. Saya akan menyampaikan info gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Mandarin Binjai. Kami sangat senang bisa beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah JCI akan dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya pada pukul 15 WIB. Yang merasa muda-mudi, yuk bergabung bersama kami. Anak muda-mudi, ayo gabung bersama kami dalam Google Meet sharing setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB. Jangan lupa ya, kamu pasti diberkati. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa, bisa menghubungi Ibu Ame. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai setiap minggu. Lembaran sidang diaken staf dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja, yaitu melalui Ibu Ame. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, biar kiranya kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang untuk kepada pendahulu syafaat untuk naik ke atas mimbar. Mari kita bersatu dan doa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan ya Bapak untuk melalui hari ini kami boleh menikmati pujian penyembahan ya Bapak di gereja ini ya Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini ya Bapak. Sampai hari ini kami masih boleh diberi kekuatan untuk menghadapi masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, kiranya penjagaan-Mu tetap atas kami ya Bapak. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah untuk hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bawa Bapak Pendeta Dedi Okataran kepada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya Bapak. Engkau yang mengurapi setiap pelayanan yang lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Engkau menjaganya,
Engkau mengurapinya lebih lagi ya Tuhan. Setiap keluarganya biarkan Engkau yang menyertainya Bapa. Biarlah firman yang ditaburkan melalui mulut bibirnya ya Bapa, kiranya boleh mengubahkan kami, boleh memberikan kami lebih lagi ya Bapa, pengalaman bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawa Bapak Pendeta Hengki Chandra dan keluarga ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya pelindungan dan penjagaan-Mu atas mereka ya Bapa. Kiranya kasih dan anugerah-Mu berlimpah-limpah atas hidup mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau menjaga seluruh keluarganya dalam keadaan sehat ya Bapa. Dan kiranya Engkau yang menuntun setiap hari, setiap pikirannya Bapa, setiap visinya ya Bapa untuk gereja ini, sehingga gereja ini boleh dibawa kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, untuk diaken, untuk setiap pelayanan sound, multimedia, asal, kolektan, dan seluruh pelayan-pelayan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai hidup mereka ya Bapa. Engkau menambahkan talenta yang lebih lagi ya Tuhan. Engkau boleh menyertai hamba-hamba-Mu ini ya Bapa di dalam pelayanannya, di dalam setiap apa yang mereka lakukan, kiranya memberi berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami persembahkan hari ini ya Tuhan. Biar kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas alat kerajaan-Mu, untuk boleh dipakai untuk lebih lagi ya Bapa, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa kota kami, Kota Binjai, Stabat, Berarang dan sekitarnya ya Bapa. Biar kota-kota kami senantiasa dalam pelindungan dan penjagaan-Mu ya Tuhan. Biarlah malaikat-malaikat kudus-Mu yang senantiasa menjaga setiap pintu-pintu masuk kota ini ya Tuhan. Biar kota-kota kami penuh dengan kemuliaan dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa anak-anak youth GC ya Bapa. Biar kiranya Engkau memakai mereka luar biasa di masa-masa sekarang ini ya Tuhan. Kiranya mereka boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah pergaulan mereka ya Bapa. Kiranya mereka boleh menjaga nama baik mereka ya Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini ya Bapa, damai sejahtera senantiasa menyertai bangsa ini, pemimpin bangsa ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni setiap bangsa kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Biar bangsa ini selalu mendapatkan pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Engkau boleh memberkati melalui hamba-Mu. Mari jemaat, kita arahkan hati, tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kita datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.